Shalom Kak Banjerahan, Adil Katalino, Bacuramin Kak Saruga, Basengat Kak Jubata. Salam sehat untuk kita semuanya. Saudaraku, di dalam Mazmur 119 ayat 105, pemazmur berkata bahwa firman Tuhan adalah terang bagi jalannya dan pelita bagi kakinya. Nah, pemazmur menunjukkan bahwa penting untuk setiap orang hidup dengan menghidupi firman Tuhan yang berfungsi sebagai penunjuk arah yang benar dalam kehidupan. Oleh sebab itu, penting bagi setiap orang untuk dapat menghidupi firman Tuhan. Sebagai orang percaya, kita dapat belajar menghidupi firman Tuhan dari seorang imam di Perjanjian Lama, yaitu Imam Ezra. Nah, Imam Ezra adalah keturunan dari Imam Harun. Ini mengidentifikasikan bahwa dia adalah seorang Lewi, seorang yang dikhususkan untuk melayani di Bait Allah. Selain seorang imam, Ezra juga merupakan seorang yang ahli dalam kitab Taurat. Ezra hidup pada masa pemerintahan Raja Artasasta, Raja Negeri Persia, dan bersama-sama dengan bangsanya kembali dari pembuangan dari Babel menuju Yerusalem. Kita dapat melihat kehidupan Ezra yang dapat kita jadikan teladan dalam menghidupi firman Tuhan dalam Ezra pasal 7 ayat 10. Firman Tuhan berkata, "Sebab Ezra telah bertekad untuk meneliti Taurat Tuhan dan melakukannya, serta mengajar ketetapan dan peraturan di antara orang Israel." Nah, kata sebab di dalam bagian ini merujuk kepada dua berkat yang diberikan Allah kepada Ezra. Ada dua berkat yang tercantum di bagian ini. Jadi yang pertama adalah terkabulnya segala permintaan Ezra. Dalam ayat yang ke-6 kita dapat melihat bahwa tangan Tuhan melindungi Ezra. Dan Allah memakai Raja Artasasta untuk memberikan apa yang diinginkan oleh Ezra. Hal ini serupa dengan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus di dalam Injil Yohanes pasal 15 ayat 7. Barang siapa tinggal di dalam Dia, maka apa saja yang diminta oleh orang itu akan diberikan kepadanya. Hal ini jelas saudara-saudara bahwa ketika kita hidup di dalam Tuhan, kehendak kita diubahkan menjadi sama dengan kehendak Tuhan. Sehingga apa yang kita minta adalah apa yang Tuhan inginkan untuk kita minta. Sehingga jelas bahwa Allah akan memberikannya kepada kita. Berkat yang kedua adalah berkat penyertaan. Kita dapat melihat bahwa di dalam ayat yang ke-9, bahwa kemurahan tangan Tuhan menyertai Ezra dan rombongan. Tuhan menyertai perjalanan mereka yang sangat jauh. Jika kita menarik lurus antara Babel dan Yerusalem di dalam peta Alkitab, maka akan kita dapati jarak sekitar 4.187,5 km. Jarak inilah yang membuat mereka harus berjalan selama 5 bulan lamanya. Mereka kembali ke Yerusalem tanpa diiringi oleh pasukan Persia. Perjalanan panjang yang sungguh berbahaya karena harus melewati daerah orang lain tanpa kawalan dan persediaan makanan yang terbatas tentunya. Dan ya, tentu masih banyak masalah-masalah lainnya. Namun sekali lagi, kemurahan tangan Tuhan menyertai Ezra dan rombongannya. Nah, yang menjadi pertanyaan bagi kita sekarang adalah, apa yang menjadi kunci Ezra sehingga ia sedemikian hingga diberkati oleh Tuhan dalam kehidupannya? Ada 4 tahap sebagai kunci yang dapat kita pelajari dari Imam Ezra. Tahapan yang pertama adalah adanya kesungguhan hati. Tahap yang pertama adalah kesungguhan hati, yaitu tekad atau keteguhan hati. Tekad ini menunjukkan bahwa adanya tujuan atau visi Ezra untuk bersungguh-sungguh belajar, melakukan, dan membagikan firman Tuhan dengan serius. Keseriusan yang sungguh dapat dikatakan sebagai fokus. Hal ini dapat kita ilustrasikan sebagai cahaya. Jadi suatu cahaya yang difokuskan pada satu titik, ia akan menghasilkan panas yang sangat. Dan ya, bahkan ini dapat memotong sebuah baja, seperti cahaya laser misalnya. Nah, begitu juga jika memiliki kesungguhan hati. Kesungguhan hati sebagai fokus dapat menjadi dasar yang kuat untuk menghidupi firman Tuhan. Tekad atau kesungguhan hati ini haruslah dimiliki oleh setiap orang percaya sebagai dasar untuk menghidupi firman. Nah, bagaimana caranya untuk memiliki tekad atau kesungguhan hati? Kita harus memintanya kepada Bapa. Allah lah yang memberikan tekad dan kesungguhan hati bagi anak-anaknya supaya mau untuk bersungguh-sungguh menghidupi firman Tuhan. Selanjutnya, tahapan selanjutnya setelah memiliki kesungguhan hati, setiap orang percaya perlu memiliki kesungguhan dalam belajar. Setelah mempunyai kesungguhan hati, maka barulah tahapan selanjutnya, yaitu kesungguhan dalam belajar. Kesungguhan belajar ditulis di ayat ini sebagai meneliti firman. Ezra mempelajari firman Tuhan dengan serius, sehingga ia menjadi mahir dan ahli dalam Taurat Tuhan.
Pentingnya mempelajari firman ibarat seorang detektif yang mencari dan menyelidiki sebuah kasus. Ia harus teliti dan berjuang keras untuk menghindari kesalahan-kesalahan dan memperbesar peluang kebenaran. Seperti itu juga keseriusan dalam mempelajari firman, saudaraku. Jadi keseriusan dalam mempelajari firman bertujuan supaya firman yang dipelajari dapat seutuhnya benar untuk dilakukan dan dibagikan kepada orang lain. Kesungguhan belajar ini harus dimiliki oleh setiap orang percaya agar setiap kita dapat mengenal Kristus dengan benar. Kita dapat meminta hikmat kepada Bapa seperti doa Paulus dalam surat Efesus pasal 1 ayat 17 untuk dapat sungguh-sungguh dalam belajar firman Tuhan. Nah, kemudian setelah memiliki kesungguhan hati dan kesungguhan belajar, tahapan selanjutnya orang percaya harus memiliki kesungguhan untuk menghidupi. Jadi tidak hanya belajar saja, tetapi Ezra menghidupi firman itu dengan melakukannya dengan kesungguhan. Hal ini sejalan dengan apa yang Tuhan Yesus katakan di dalam Injil Matius pasal 7 ayat 24 sampai 25. Bahwa setiap orang yang belajar firman Tuhan dan melakukannya, ia adalah orang yang mendirikan rumah di atas batu. Jadi yaitu seorang yang memiliki dasar yang kuat sehingga saat badai kehidupan datang, maka ia tetap berdiri teguh. Hal ini tentu juga harus dilakukan oleh orang percaya. Jika hanya sampai di pengetahuan saja, namun apa yang dipelajari harus dilakukan. Jika hanya belajar saja dan tidak dilakukan, Yakobus mengatakan bahwa itu hanya menipu diri saja. Dan seperti seorang yang mengamati diri di depan cermin dan kemudian lupa bagaimana rupa atau bentuk wajahnya. Tentu kita semua tidak mau menipu diri, bukan? Nah, oleh sebab itu, lakukanlah firman yang telah kita pelajari dengan sungguh-sungguh. Setelah kita memiliki kesungguhan hati, kemudian kesungguhan belajar, dan kesungguhan menghidupi firman Tuhan, selanjutnya adalah kesungguhan dalam membagikan firman Tuhan. Setelah memiliki tekad dalam belajar dan melakukan firman, Ezra juga mengajarkan firman dengan kesungguhan sesuai dengan identitasnya, yaitu ahli Taurat dan imam. Sebagai seorang percaya, kita juga dituntut untuk melakukan hal yang demikian. Setelah memiliki dasar yang kokoh, yaitu belajar dan melakukan firman Tuhan, barulah kita dapat membagikan firman Tuhan kepada orang lain. Nah, kehidupan orang Kristen tidak boleh stagnan seperti laut mati. Laut mati adalah terminal untuk aliran hujan dan air permukaan. Artinya, air mengalir ke dalam laut mati tetapi tidak mengalir keluar. Air yang masuk ke dalam laut mati tidak memiliki jalan keluar, tetapi terperangkap hingga menguap. Kondisi ini menyebabkan laut mati menjadi sangat asin dan tidak ada kehidupan di sana. Nah, jika kehidupan orang Kristen stagnan, maka yang akan terjadi hanyalah kematian dan tidak ada kehidupan yang dihasilkan. Oleh sebab itu, kita harus membagikan firman kepada orang lain, yaitu kabar baik tentang Yesus Kristus melalui perkataan maupun tingkah laku kita dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai surat Kristus yang dapat dibaca oleh semua orang. Itulah hal yang dapat kita pelajari dari Imam Ezra. Jika kita ingin menghidupi firman, maka haruslah kita memiliki kesungguhan hati untuk belajar dengan sungguh-sungguh, menghidupi dengan sungguh-sungguh, dan juga membagikan firman itu dengan sungguh-sungguh kepada orang lain. Nah, maka Allah akan mengabulkan permintaan kita dan menyertai kita senantiasa sampai kepada kesudahannya. Siapkah Anda belajar dari Ezra? Tuhan Yesus memberkati. Salam.